Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di pemrograman, di jaringan komputer dan lain-lain. Yang penting membahas tentang teknologi informasi. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ya tentang bagaimana fungsi checker di data table ya Jira Laravel ya. Oke, saya akan demokan hasil akhirnya seperti ini guys ya. Jadi di dalam Checkr ini kalian bisa melakukan delete data sesuai yang ditandain gitu ya. Pertama kita lihat dulu. Oke, ketika kita menandain salah satu data, maka button delete akan muncul ya. Serta di sini check all-nya akan berubah menjadi icon minus ya. Oke. Ketika misalkan tidak ada data yang ditandain, maka select all-nya ini akan aktif lagi ya. Oke, misal setelah kita tandain, lalu kita klik next. Nah, ini kita ada di page kedua ya. Ini saya menggunakan package ya Jira Data Table dan server side rendering ya. Jadi di sini tidak makan resource ya, karena menggunakan paging di servernya ya. Nah, ini sudah ketika kita balik lagi ke paging pertama ya yang sudah kita tandain, kita harapannya harusnya masih ada kan ya. Sekarang kita di page 2 ini nandain 2, di page pertama kita nandain 1. Nah, ini yang data yang sebelumnya kita tandain masih ada guys ya. Di sini juga ada navigasi, kalau yang kita select ini datanya ada 3 ya. Di page pertama ada 1, di page kedua ada 2 ya, jadi 3. Nah, kita bisa melakukan delete juga nih guys ya datanya ya. Misalkan di sini akan kita delete nih page-nya ini ya. Yang 5357 ya. Datanya sama 1819. Coba kita delete. Nah, di sini juga saya menggunakan switch alert ya. Nanti di videonya jadi akan ada include switch alertnya ya. Kita yes. Oke. Nah, di sini langsung dia menggunakan drawable callback function ya. Jadi dia di render lagi dan data yang kita delete tadi sudah kehapus. Oke, kita coba 1 biar kelihatan. Oke, dia render dulu. Nah, dia ke delete. Ya, seperti itu hasil video akhirnya ya guys ya. Lalu lanjutnya kita ke tahapan-tahapannya. Ya, tahapan-tahapannya ya. Pertama kita buat project dulu ya, project dari from scratch ya, from Laravelnya ya. Kita masuk ke CMD. Ya. Di sini saya menggunakan Laragon sebagai tools development web servernya ya. Nanti saya masuk ke Laragon www. Kita buat di sini projectnya namanya misalkan Checkr ya. Composer, create project, in prepare is Laravel. Nah, di sini saya menggunakan Laravel 58 karena masih ada integrasi ke Mac Authentication-nya ya, jadi dipermudah ya. Oke, kita kasih misalkan ini Checkr demo. Oke, kita kasih min vv di sini supaya kita bisa melihat display dari installation package-nya berhasil atau enggak. Lalu kita enter. Oke, di sini lagi proses instalasi Laravel-nya. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi Laravel selesai, kalian bisa lanjut ke mode development-nya ya. Jadi pertama kita change directory dulu ke project-nya. Tadi nama project-nya Checkr demo. Nah, kita change directory ke Checkr demo. Lalu kita jalankan mode development-nya, coba ya.
Oke, sudah jalan. Lalu kita coba open pakai browser. Di sini saya pakai Firefox. Oke, mode development dari Laravel sudah jalan. Selanjutnya kita open project-nya ya, menggunakan tools editor yang kalian senangi ya. Di sini saya pakai Visual Studio Code yang menurut saya sangat familiar sekali ya di lingkungan programmer. Oke, kita buka ya. File, open folder, lalu kita arahkan ke project-nya yaitu Checked Demo. Setelah project-nya kebuka, lalu kita bisa buka terminal di Visual Studio-nya ya. Kalian bisa Ctrl J. Di sini dia akan membuka terminal. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memanfaatkan namanya Make Authentication ya, yang di Laravel 58 ini masih ada. Oke. Yang dimana kita akan dipermudah gitu ya untuk form login, form register dengan menjalankan sintak make out. Oke, coba kita coba. Secara default ini tampilan dari Laravel seperti ini. Nah, coba kita jalankan di tools editornya, jalankan PHP artisan make out. Oke, coba kita lihat apa perbedaannya ya. Ini before, lalu kita new tab. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini ada button login sama register. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot mendesain halaman login, register ya. Dengan package Makeout itu dipermudah gitu intinya ya. Oke, Makeout sudah selesai gitu ya. Selanjutnya kita koneksikan apa namanya aplikasi kita ke database. Nah, sebelum kita koneksikan ke database, kita lihat dulu perbedaannya ketika kita menjalankan Makeout ini. Dia akan membuat view sebetulnya ya di folder resource view. Nah, dia akan membuat folder out dengan beberapa file login, register, dan reset password juga ada di sini. Ya, cuma yang kita gunakan paling login aja ya dan register. Nah, dia otomatis ketika menjalankan make out itu akan membuat file-file tersebut. Dan juga dia juga membuat controller yang dimana di app http controller itu ada folder out. Nah, ini dibuat oleh makeout ya. Ya, karena kita menjalankan sintak tadi makeout. Beberapa file controller ini. Selanjutnya dia juga membuat root baru ya, yaitu namanya buka di webnya. Nama rootnya outroots. Nah, ini di generate ini karena kita menjalankan sintak makeout. Itulah perbedaan-perbedaan kalau kalian menjalankan makeout ya. Jadi kita dibantu untuk percepatan pembuatan demo ya. Oke, langsung aja kita koneksikan aplikasi kita ke database ya. Nah, untuk config database di Laravel itu ada file namanya .env atau environment ya. Kita open. Nah, di sini ada DB connection. Kalian bisa baca di sini yang kita isi database name-nya aja ya. Di sini misalkan kita kasih nama checked demo. Nah, di sini username-nya root ya. Kebetulan untuk koneksi ke database saya ini username-nya root, password-nya masih blank atau enggak ada password ya. Oke, ini sudah kita koneksikan, tapi kita pastikan dulu di database kita apakah udah ada namanya database checked demo. Kalau belum ada, di sini kita buat dulu ya, karena belum ada ya. Kita buat nama database-nya checked demo. Oke, sudah kebuat.
Selanjutnya kita jalankan artisan migrate yang dimana dengan menjalankan sintak tersebut kita dipermudah juga sama Laravel untuk menjalankan tabel-tabel yang default dari Laravel, yaitu biasanya tabel user, tabel migration biasanya ada di situ semua ya, sama password reset. Kita coba tes. Sebelum ini kita stop dulu developmentnya. Lalu kita cek ya, di checker demo ini kan belum ada tabel yang ke generate ya. Jadi kita bisa jalankan PHP artisan migrate. Oke, lalu kita enter. Nah, ini setelah kita menjalankan sintak migrate, harusnya ada tabel yang ke generate ya. Nah, ini ada tabel ya, 3 tabel, user, password reset, dan migration. Oke. Selanjutnya, kita kayak sesuai demo di awal, kita ada menu buku ya. Jadi untuk case ini kita bisa menggunakan atau kita bisa mengenerate tabel buku ya, dengan caranya dengan kita membuat skema dengan menjalankan model ya. Kita bisa lihat sebenarnya sintak apa aja yang disediakan Laravel, cuma ya kita langsung aja. Kita langsung lagi ke Visual Studio-nya, kita buat model buku ya. PHP, artisan, make model buku. Lalu kita kasih helper yaitu min-mc. mc ini yaitu M-nya migration, C-nya controller. Dengan menjalankan sintak ini, kita dibantu membuat 3 file sekaligus ya, yaitu model buku, lalu M-nya migration yang nanti ada di migration, folder database migration, lalu di sini ada C ini controller. Kita enter. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada skema buku yang udah kebuat. Lalu di sini ada model buku. Oke. Lalu harusnya di sini nanti di controller ada controller buku. Kita tunggu proses generate-nya sampai selesai. Oke, generate modelnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bisa cek. Nah, di sini ada controllernya ya. Jadi sekaligus dia menjalankan membuat beberapa file. Oke. Selanjutnya, nah karena secara default ini buku ini belum punya atau baru dapat kolom ini ya ID, dan biasanya ini timestamp ini created add sama delete add ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini beberapa kolom. Misalkan kalian bisa masuk ke database migration ya untuk melihat skema tabelnya, kalian bisa tambahkan kolom. Misalkan di dalam tabel buku ada kolom nama buku atau judul buku. Lalu ada kolom penulis ya. Jadi buku ini judulnya apa, penulisnya siapa ya. Ini random aja ya. Oke, nanti di tabelnya akan nambah satu tabel yaitu buku. Coba kita jalankan. Kita jalankan lagi PHP artisan migrate. Oke, sebelumnya ada 3 tabel, kita coba refresh. Nah, di sini ada tabel buku dengan row recordnya masih 0 ya. Jadi seperti itu buat skema dari skema tabelnya ya. Jadi terdokumentasi dengan baik. Oke. Selanjutnya kita buat root ya. Buat root buku yang dimana berfungsi untuk mengarahkan nanti aplikasi kita. Misalkan ada menu buku gitu ya. Coba kita register dulu ya. Karena di sini sudah disiapkan, aplikasi kita sudah koneksi ke database.
Sorry, ininya mode development belum jalan, kita jalankan dulu artisan serve. Oke, kita register ya di sini. Misalkan ini default aja ya registernya, sambil kita testing fungsi register dari makeout-nya udah jalan belum. Oke, mungkin nggak sama. Nah, registernya kita sudah berhasil. Next-nya kita tambahkan dulu menunya ya. Biar kita butuh navigasi menu buku ya, sesuai demo di awal. Kita buka di sini resource, views, lalu ada layout, buka app blade-nya. Oke. Lalu kita tambahkan navigasi menu buku di sini berarti ya. Menu buku ini bisa diakses kalau udah autentikasi. Berarti kita ada di Blade itu namanya add out. Add out ini berfungsi, jadi menu ini kalau belum ada autentikasi itu tidak muncul. Kita copy aja line-nya, line ini ya, line li-nya. Lalu kita ubah ini nama menunya. Lalu kita tes. Nah, di sini sudah tampil, namun di sini masih kita arahkan ke root login ya. Nah, ini yang perlu kita buat. Jadi kita buat nama rootnya buku.index. Caranya gimana? Kalian masuk ke folder root ya. Roots di sini ada web. Nah, kalian bisa di sini buat satu root namanya buku. Root tipenya get ya di sini dengan nama rootnya buku. Kita arahkan controllernya tadi karena sudah terbuat otomatis, kita panggil aja buku controller add index. Nah, index ini fungsinya ya, nanti metodenya, lalu kita kasih name-nya. Name dari root-nya misalkan buku index. Nah, ini root-nya sudah kita buat, cuma metodenya belum kita buat, jadi kita masuk ke controller bukunya. Kita klik, kita buka, lalu kita buat metodenya public function index ya. Kita tes DD ini didai ya, jadi kita bisa ngetes apakah mengarah ke sini atau enggak. Nah, kita buka lagi menunya. Di sini kan masih terarah ke login. Kita panggil ya, nama rootnya tadi buku.index. Ini dari mana? Dari rootnya ya, dari sini buku.index. Oke, coba kita refresh. Oke, coba kita klik menu bukunya. Oke, sudah mengarah ke metode yang kita buat ya. Selanjutnya kita buat halaman dari bukunya. Oke, kita buat halaman dari bukunya. Buka buku controller. Lalu kita return view buku. Ini buku ini nanti folder, nama folder view-nya .index. Index ini nanti nama template blade-nya. Lalu kita buka di sini apakah udah ada folder buku, belum ada, kita buka ya. Kita buat new folder buku, lalu ini folder ya. Lalu selanjutnya kita bikin template index ya. Index.blade. Biar mempersingkat waktu, kita copy dari template dari home ya. Kita copy, cuma kita modif sedikit. Copy, paste. Nah, di sini kan dashboard, coba kita pisahkan. Buku. Ini kita hapus. Lalu kita tes. Oke, halaman kita sudah, halaman bukunya sudah tampil. Selanjutnya kita selanjutnya install data table-nya ya. Oke, sebelum ke data table kita
insert row ya, sebanyak misal kita butuhnya 100 gitu ya. 100 row untuk nanti biar kelihatan pagingnya ya, paging dari data tabelnya. Nah, biar mudah kita buat aja satu metode ya di controllernya. Misalkan di sini kita bikin metodenya namanya public function insert data. Oke. Nah, di sini kita akan insert berapa data? 100 gitu ya. Berarti kita kasih loopingan for string i sama dengan 0, string i kurang dari 100, string i plus plus. Lalu kita buat insert buku pakai LQN ya, new buku. Oke, buku ini mengambil dari model buku ya. Lalu kita kasih misalkan buku, judul buku, misalkan ini buku Laravel. Nah, kita kasih concat ya, concat string i. Oke, string buku, penulis, kita kasih Asep Saifullah atau Asep IT. Lalu kita concat i-nya. String buku, save. Nah, lalu insert data ini bisa kita panggil nih guys ya lewat root-nya ya. Oke, biar bisa otomatis insert data jadi nggak satu-satu ya insert datanya ya. Kita buat aja root-nya. Buat triggeran aja kita buat root nih guys. Root get aja ya. Insert data misalnya gitu ya. Lalu kita panggil. Nah, ini kan nama controllernya, ini nama metodenya. Insert kurang T ya. Kita typo, sorry. Insert data, lalu kita kasih name, nama rootnya insert data. Nah, root tersebut bisa kita panggil nih guys ya. Jadi insert data ini bisa kita panggil. Dengan memanggil root ini, maka otomatis kita insert data 100 row harusnya ya. Kita panggil insert data. Oke, proses insert sudah selesai. Coba kita cek ya. Di sini row-nya before-nya ini 0. Coba kita refresh. Oke, kita sudah punya data 100 row. Kita cek ya. Nah, di sini ada ya data loopingan, nggak apa-apa seperti ini. Yang penting nanti kita bisa paging data. Oke. Seperti itu. Selanjutnya kita coba ke home lagi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Yajra Data Table. Jadi kalian bisa install ya Yajra-nya ya di dokumentasinya. Kita cek ya. Ctrl C lagi, kita install Yajra-nya ya. Composer, require, Yajra, Laravel, data tables. Ini kalian bisa lihat sih di dokumentasinya ya kalau kalian pengen cepat mah. Yajra data table. Ada nih dokumentasinya ya. Oke, di sini ada nih installnya. Kalian bisa copy ini ya kalau biar cepat. Kalian paste di sini. Nah, ini kalian kasih helper minvv biar kelihatan dari outputnya. Nah, kita tunggu proses instalasi package dari Yajra Data Table-nya sampai dengan selesai. Proses instalasi package sudah selesai ya, package dari data table. Lalu kita selanjutnya kita config di app.php-nya ya dengan menambahkan di line provide ya. Kita panggil
app.php. Oke. Nah, di sini kita simpan di providernya. Scroll ke bawah, kita paste di sini. Oke, selanjutnya di servisnya, di aliasnya, aliasnya kita copy, paste di aliasnya di bawah. Nah, di sini aja ya. Ya, selanjutnya kita publish ya package-nya. Kita publish. Ini enggak ada stringnya ya. Oke, data tables-nya sudah kita install ya guys. Ya. Selanjutnya kita langsung ke view data table-nya ya. Nah, di sini dia butuh jQuery. Kita klik ya di dokumentasinya. Lalu di sini ada dia harus di-include dua line nih, CSS dan JS-nya. Nah, sebelum kita include, kita bikin dulu yield-nya ya, biar kita bisa extend ya ke view bukunya. Oke, kalian buka layout app-nya, lalu di sini ada line head-nya, kalian kasih yield CSS. Lalu yang di bawah kalian kasih yield sebelum tutup body, misalkan script. Ya. Selanjutnya kita copy nih, ini yang CSS ini. Data table CSS-nya, lalu kalian buka buku indeksnya. Nah, di sini kita page, ya, section tadi CSS, lalu kalian kasih link harapnya ke sana ke data table. Next-nya JS-nya ya. JS berarti di sini kita bikin section baru dengan extend ke script. Nah, di sini kalian script. Oke. Sudah kita include, selanjutnya kita panggil di buku controllernya. Nah, di metode indeksnya kita panggil request dulu ya. Karena si data table ini kan dia metodenya post. Jadi kita bisa satu metode untuk dua view gitu ya. Data table dan render data table dan view buku. Oke. Nah, di sini kita kasih kondisi jika request-nya ajak ya. Jadi kalau request-nya ajak, gitu ya, maka diproses fungsinya, fungsi untuk mengambil datanya. Gitu ya, kita buat variabel namanya buku. Oke, buku ini diambil dari model buku, lalu kita select. Nah, di sini kalian jangan menggunakan metode get karena dengan kalian mengambil metode get itu akan dipanggil semua recordnya. Jadi saya sarankan tidak boleh mengambil dengan metode get ya supaya tidak berat ya. Nah, kita panggil data table-nya return. Nah, ini data table. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di app.php-nya. Sebenarnya dia manggil ke alias ini ya. Jadi kalian bisa copy lalu paste di sini. Lalu di data table ada method of. Jadi of ini apa gitu, data yang mau diolah. Of buku, kalian bisa kasih make true. Oke. Nah, di sini data table-nya kalian panggil di namespace-nya di atas. Use data table. Oke. Nah, di indeksnya kalian bisa buat tampilan ya. Di sini misalkan di sini table biasanya kan. Si class table for delete. Oke, head
TR, TD, sorry, TH ya. TH. Ini untuk ID biasanya ya. Nanti nextnya ini untuk nama buku atau judul buku, sorry, judul buku. Ini untuk nama penulis. Oke. Lalu di di bawah head kita kasih tbody. Oke. Nah, untuk data table kita kasih ID ya. Jadi nanti kita bisa di data table-nya memanggil ID tersebut. Misalkan ini ID-nya buku ya. Oke. Nah, seperti inilah kerangka dasarnya. Coba kita tes dulu sekarang tampilannya seperti apa. Oke, kita ke home. Sorry, kita jalan dulu. Oh, ini mode login-nya stop. Oke, coba kita ke menu buku. Oke, untuk tampilan dasarnya seperti ini ya, tapi belum ada data yang kita render. Oke. Oke, selanjutnya kita panggil fungsi dari data table-nya ya. Kita buat script di sini. Lalu kita panggil ID-nya. ID-nya yaitu ID dari table, yaitu ID buku. Lalu kita panggil metodenya data table. Oke. Nah, karena kita menggunakan server side rendering, jadi kita butuh yang namanya metode processing-nya. Lalu kita butuh yang namanya server side-nya. Jadi ketika kita set server side-nya menjadi true, berarti ini metodenya server side rendering-nya. Oke, lalu kita butuh namanya URL-nya ya. Di sini ada metode di data table-nya yaitu ajak. Oke. Nah, di sini butuh URL-nya yaitu root, kita arahkan ke root, ke buku index. Nah, disinilah perbedaannya ya. Jadi kalau dia request-nya ajak, maka dia akan diproses ke sini, tapi kalau bukan ajak langsung di return view. Makanya ini ada request ajak, berarti dia akan masuk ke if request ajak gitu ya. Next-nya kita declare juga kolomnya. Ya. Kolom pertama yaitu biasanya ID ya. Tipenya harus array kolomnya. Berarti ini datanya objek ya, data. Ini ID. Name. Oke. Kolom kedua data, judul buku, name, judul buku. Kolom ketiga data penulis, name penulis. Nah, ini kolomnya ini disesuaikan dengan head-nya ya. Di sini ada 3, maka kolomnya harusnya ada 3 ya. Oke, selanjutnya kita order kolom dari yang default-nya supaya nanti kolom ID-nya itu kita order by ascending atau descending-nya. Coba nanti kita aja order. Next-nya coba kita panggil ya. Oke. Kita inspect coba ya. Nah, ini ada typo nih sedikit. Line string. Oh, ini harus pakai jQuery-nya, guys. Nah, kita bisa include jQuery-nya. Kita ambil yang CDN.
query CDN. Kita bisa ngambil yang minified. Nah, ini kita bisa copy ya, paste ke line script-nya. Karena data table ini defend-nya ketergantungannya ke jQuery. Coba kita refresh. Nah, ini data table is not function. Sepertinya typo, guys. Ya, untuk data table-nya sudah berjalan dengan normal ya. Oh iya, nanti link GitHub-nya juga saya cantumkan di description ya. Untuk mempermudah kalian, kalau kalian malas ikuti video tutorialnya, kalian bisa clone-nya dari GitHub-nya. Oke, tampilan default-nya yang belum diapa-apain seperti ini. Nanti kita akan rubah nih, yang ID ini menjadi type-nya checkbox, dan juga di sini ada checkbox untuk all. Oke. Nah, di data table itu ada namanya metode edit column. Jadi kita bisa edit column ini menjadi tipenya checkbox. Oke, kita masuk ke buku controller, lalu kita panggil metodenya, yaitu edit column. Nama kolomnya ID, kita buat function. Lalu masukin variabel bukunya, biar nanti bisa manggil ID dari bukunya. Nah, kita return di sini. Return menjadi inputan dari HTML ya. Input type-nya checkbox. Seperti ini dulu aja ya, guys. Oke, lalu kita coba titik koma. Coba kita refresh. Nah, ini kolom seperti ini karena secara renderingnya data table itu butuh namanya rendering HTML. Raw Yajra. Raw column ya, sorry ya. Nah, ini raw kolomnya ada metode namanya raw column. Kita coba ya di sini. Raw column. Nah, kolomnya tipenya array ya. Kolomnya ID di sini yang akan kita render jadi HTML. Oke, di sini udah berubah menjadi tipenya checkbox. Selanjutnya kita clone ya Ceket library yang saya sudah buat ya di repo saya, akan saya cantumkan juga di link description-nya. Ya, ini library buatan sendiri ya, ini customan ya, buatan sendiri. Kalian bisa cek ya nanti di link description-nya biar kalian bisa pakai juga. Oke, di sini buat mempercepat kita copy aja library-nya. Lalu kita buat file JS di public-nya ya. Oke, kita buat file JS di folder public JS. Kita new file ceket.js. Lalu kita paste. Nah, ini JS yang sudah kita buat ya. Oke, lalu kita include ke indeks bukunya. Biar kepanggil. Oke, kita jalankan script. Scriptnya yang tipenya src. Lalu kita panggil asetnya. Di Laravel ada namanya Laravel asset. Oke, kita panggil foldernya JS, lalu kita panggil nama filenya ceket.js. Tipenya teks JavaScript. Oke, kita cek apakah sudah ke-include.
Kita bisa view page source. Kita lihat di bawahnya. Oke, library-nya sudah ke-include. Selanjutnya, kalian si input type checkbox ini kalian modifikasi ya sesuai kebutuhan dari Checkr.js-nya ya. Kita lihat di Checkr.js-nya. Di sini tipenya harus ada kelas check ya, checkbox. Jadi yang tadi di data table buku, kita kasih kelas namanya checkbox. Ya, di sini. Kelas checkbox, oke. Terus value-nya kalian bisa kasih ID dari bukunya. Oke, string buku. Lalu kalian kasih ID di tiap checkbox-nya ya. ID-nya di sini kita lihat dari library-nya ID-nya butuh apa dia. Bentar. Di sini ID check all ini buat yang check all, kita belum ke check all dulu. Oh iya ini nih, dia ada ID select-nya ya. Berarti ini nama ID-nya select ditambah dengan prospect value-nya. Oke, berarti di sini ID kita concat string. Sorry, di sini berarti select ya. Select string buku ID. Nah, coba kita inspect elemen apakah ada ID-nya sama value-nya dan juga kelasnya ya. Inspect. Oke, kita lihat di sini kelasnya sudah ada, tipenya checkbox. Di sini ID-nya juga sudah ada, menunjukkan ID masing-masing ya. Jadi di sini ID-nya unik ya. ID dari checkbox-nya di sini 99, yang atas 100, value-nya juga 99 gitu ya. Oke, next-nya kita siapkan untuk check all ya. Ini baru checkbox yang per single checkout ya. Kita coba tes. Next page, coba kita tes reviews. Ini belum, berarti kita butuh yang check all juga. Ya, untuk untuk fungsi dari checknya yang single check biar dia ada ketika preview page-nya tetap kecek, kalian butuh yang namanya callback function dari data table ya. Di sini misal kita udah cek nih di page 1 yaitu buku Laravel 95, ketika kita ke paging 2 lalu kita ke page 1 lagi. Nah, buku Laravel 95 ini harusnya kan masih kecek ya. Nah, di sini belum karena kita belum menggunakan namanya callback function dari data table. Nah, kita ke indeks buku, lalu di sini kita panggil namanya draw callback ya, draw callback. Jadi draw callback ini berfungsi ketika rendernya sudah selesai, maka dia menjalankan beberapa fungsi yang ada pada library Checkr ya. Ini kita butuh namanya Checkr content. Ini kalian bisa lihat di sini Checkr content ini manggil dari mana? Dari JS Checkr ini. Lalu kita juga butuh namanya fungsi delete all. Lalu kita butuh juga yang namanya unchecked content. Kalian bisa panggil aja ya fungsi-fungsi yang sudah saya buatkan. Kalau kalian mau modifikasi silakan aja. Oke, coba kita refresh. Oke, coba kita cek satu ya, single. Ini kita cek, kita tandain buku Laravel 98. Coba kita next page. Lalu kita ke page 1. Nah, ini masih ya, masih kecek ya. Berarti sudah berfungsi ya. Jadi
Coba kita random di page 4. Kita coba cek di page 4-nya ada beberapa yang kita tandain. Ada 5 gitu ya. Ada 4. Coba kita ke page 1 lagi. Ya masih kecek. Kita ke page 4 lagi. Ya, masih kecek. Jadi fungsi callback function-nya sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita yang kita tandain akan kita hapus ya pastinya ya, atau misalkan kalian juga bisa modifikasi menjadi edit atau apa. Tapi dalam demo ini kita akan hapus ya datanya yang kita tandain. Misalkan di sini ketika kita tandain muncul button delete ya sesuai demo di awal. Yang kita tandain ini kita bisa trigger delete ya. Untuk delete kita butuh root baru ya. Baru atau metode baru ya. Jadi kita siapkan di buku controllernya, kita siapkan metode baru namanya public function delete selected misal gitu ya. Sini kita kasih parameter request. Oke, delete selected ini kita panggil di rootnya ya. Kita panggil di rootnya. Nah, di Laravel ada metode delete namanya. Kita panggil root delete. Delete-nya kita kasih nama selected delete ya. Delete selected. Controllernya buku controller delete selected. Name-nya delete selected. Nah, root-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita panggil di mana di indeksnya ya, biar root-nya kita bisa manfaatkan. Nah, di dalam library checked.js ini yang saya buat ini ada function namanya onClick, yaitu delete all ya. Jadi yang kita tandain ini maksudnya mau kita delete gitu. Oke, kita simpan buttonnya di sini aja ya, button delete-nya. Nanti di card header harusnya itu ya. Kita simpan di sini card header. Oke, di sini. Kita kasih tipenya ancor. Kita kasih namanya apa nih? Delete selected. Oke. Kita kasih kelas btn ledger, btn sm misal gitu ya. Lalu kita kasih kelas delete all. Delete all ini nanti kita panggil sama si checked-nya udah dipanggil otomatis. Jadi pastikan ke include kelasnya ya. Delete all. Delete all ini butuh parameter data URL gitu ya. Jadi kita buat properti namanya data URL. Data URL ini kita isi dengan nama root-nya. Nama root-nya tadi delete selected. Oke. Root delete selected. Lalu kita coba refresh. Nah, setelah kita tambahkan button delete, coba kita refresh dulu ya. Nah, secara default dia nge-hide. Lalu di sini kalau ada salah satu yang ke selected, tombol delete-nya muncul. Nah, di sini juga sudah ada URL dari delete-nya ya. Nah, ini belum di-echo. Oke, ini echo dari PHP-nya. Kita refresh. Nah, ini sudah mengarah ke root-nya ya, root delete selected yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita include switch alert-nya ya, karena di checked.js ini yang kita buat, ini butuh switch alert ya, switch alert 2. Jadi kita bisa include. Untuk switch alert-nya, link href-nya dan JS-nya juga akan saya include-kan di link description ya.
Di sini kita coba langsung paste aja. Di sini ada switch alert 2 ya. Pastikan CSS sama JS-nya sudah kalian include. Oke, yang dimana switch alert ini dipanggil oleh library checked.js ya. Dia akan keluar notif ketika dia men-trigger delete all ya. Coba kita cek. Kita misalkan kita mau mendelete 3 record, kita coba delete. Nah, ini di sini fungsi dari switch alert. Kita klik. Nah, ini harusnya ketika kita delete, recordnya ke delete, jadi kita pastikan di method select deleted kalian pastikan sudah berfungsi. Jadi di sini kita kasih kondisi request ajak. Jadi jika requestnya ajak, maka fungsinya akan dijalankan. Oke, kita looping ya, karena data yang dikirim bisa lebih dari satu ya. Jadi kita bisa looping. For each string request ID as string row, lalu kita kasih key value-nya. Nah, ID ini dari mana? Dari library checked.js-nya ya. Kita lihat di sini ada tipenya pause dengan metodenya delete ya, sesuai rootnya. Nah, di sini ada variabel ID nih yang dikirim ya. ID delete ini dari value-value yang ditandain. Oke, dikirim menjadi ID. Makanya di sini kita tangkap menjadi ID. Oke, lalu kita cari bukunya ya, buku ID berapa yang akan di delete. Jadi kita cari buku sama dengan buku find string request ID. Nah, dia loopingan keberapa ya, karena for each ini kan looping ya. Jadi kita bisa panggil loopingan row-nya, string row. Misalkan loopingan ke 0, dia akan berisi value-nya ya. Lalu kita string buku delete, di mana ID yang kita tandain akan kita delete. Oke, kita coba refresh dulu, lalu kita inspect. Kita lihat di network. Oke, biar kelihatan responnya, kita coba delete 2 record ya. Oke, kita pastikan responnya 200. Nah, di sini kita pastikan karena ini belum di drawable ya, atau belum di refresh ulang, harusnya dari datanya sih hilang. Coba kita. Oke, dari datanya sudah hilang. Sebenarnya fungsi dari delete-nya sudah berfungsi. Oke, kita coba delete lagi. Ini 9594. Oke, kita coba delete. Oke. Nah, ini coba kita refresh. Nah, coba kita mendelete di paging 5, yaitu 5251. Delete. Oke, kita refresh. Paging 5. Nah, 5251 tadi udah kita delete ya. Nah, supaya di auto render ya dari data table-nya, kita panggil lagi sebetulnya ya. Jadi data table-nya kita set menjadi variabel ya. Di sini kita set menjadi misal gitu ya, outable. Nah, di dalam checked.js-nya sebetulnya udah ada outable nih guys ya. Nih, ada outable nih. Jadi data table-nya kita set menjadi outable sama dengan ya. Jadi outable ini dari checked.js, makanya include-nya checked.js baru fungsinya. Oke, kita cek di checked.js-nya outable-nya setelah fungsi delete-nya selesai, maka di draw atau dijalankan ulang. Kita tes ya. Coba delete. Nah, maka dia akan processing ulang ya. Kita coba delete lagi. Oke.
Oke, sudah berfungsi dengan baik untuk delete-nya. Selanjutnya kita butuh yang namanya check all. Nah, check all ini di Checked.js, kita lihat lagi Checked.js-nya. Ada pemanggilan ID namanya check all ya. Ini di sini ada check all. Oke. Nah, jadi kita di indeks kita cukup kita tambahkan div dengan ID check all. Oke, kita cek check all. Oke. Nah, ini sudah berfungsi dengan baik nih. Ya, untuk fungsi dari delete-nya sudah berfungsi. Next-nya kita akan memanggil fungsi dari check all ya. Untuk check all ini kita pastikan dulu kolom dari ID ini sudah kita disable, orderable sama searchable-nya ya di data table. Jadi kita bisa tambahkan di kolom ID nih ya. Ada namanya value-nya searchable. Kita set jadi false. Orderable kita set jadi false. Supaya ketika kita cek ya, supaya tidak merender atau ngedraw balik ya. Oke, sudah berfungsi. Next-nya di sini untuk check all ini kita butuh kelas ya, tambahan kelas di single check-nya, yaitu kelasnya, propertinya dari name ya, dari name checkbook ini ya. Di sini kita bisa inspect. Nah, di sini belum ada property name, kita kasih property name-nya ya. Kita baca lagi ke Checked.js-nya, dibacanya sebagai apa name. Nah, ini kita harus kasih propertinya name checked data. Name check data. Oke, kita set di controllernya ya, buku controller. Oke. Nah, di sini kita kasih name checked data. Oke, coba kita refresh, lalu kita inspect apakah udah ada propertinya. Kita inspect checkbooknya. Nah, di sini sudah ada propertinya name check data. Lalu kita coba check all. Oke. Nah, di sini kita butuh library font awesome ya, yang dimana ketika kita cek ikonnya ini berubah menjadi minus ya. Coba kita next. Nah, di page kedua kita belum select all, kita select all lagi. Page ketiga kita select all. Lalu kita back ke page 1. Nah, posisi udah select. Selanjutnya kita butuh font awesome ya. Ya, kita bisa include di link font awesome-nya. Ya, link font awesome-nya nanti akan saya cantumkan juga di link description. Ya, untuk sementara kita untuk demo, kita paste di CSS-nya ya, link. Kita masukkan linknya. Ya, ini. Kita coba refresh. Lalu kita coba cek salah satu. Nah, ini berubah menjadi icon minus ya. Lalu kita cek. Oke. Coba refresh lagi. Nah, ini dia butuh, ketika ini di check all, ini berarti tipenya harus menjadi checked ya. Oke, selanjutnya coba kita check all ya guys ya. Check all. Nah, ini di sini coba kita delete ya. Harusnya ini yang kita delete 10. Oke, yes. Oke, berhasil delete all-nya ya. Delete all dalam artian di sini delete all ini yang kita tandain di page ini ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh berapa sih jumlah yang di delete, nah kalian bisa misalkan di sini ketika kalian klik di sini di tombol delete-nya ini ada counter penanda bahwa yang kita delete ini misalkan 1 gitu ya. Oke, di navigasi button ini kita tambahkan kita masuk ke indeksnya. Di sini
Sorry, di sini kita tambahkan icon font Awelsam ya. Oke, ikonnya icon trust. Di font Awelsam ini ada trust. FA trust. Oke. Lalu di sini kita kasih span, kita kasih ID, ID-nya. Nah, ID ini di library Checkr.js ini udah ada nih sebetulnya ya. Jadi kita sesuaikan nama ID-nya lang check ya. Jadi pastikan sama, kita coba find di Checkr.js. Beda berarti ini. Kita lihat nih. Nah, ini lang check ya. Kita copy aja. Pastikan ini sama ya. Oke, nextnya kita kasih delete selected ya. Maka otomatis ketika kita select satu, harusnya counternya menjadi satu. Nah, di sini ada ini ya fontnya. Nah, ini udah tampil. Di sini ada counternya 1, counternya 2, 3. Coba kita refresh dulu. Coba kita select all. Nah, di sini yang akan kita delete itu 10 row data. Next, coba kita ke page 4 ya. Coba kita tambah ya. 11, 12, 13. Kita page ke last page-nya. Kita coba select all. Nah, jadi kita bisa melihat navigasinya bahwa yang akan kita delete itu sekitar 23 row ya. Ini untuk mendemokan, coba kita delete. Yes. Oke, maka di sini jumlah row-nya berkurang menjadi 57. Ya, jadi seperti itulah video dari tutorial tentang Checkr.js ya. Di mana di sini library-nya buatan sendiri ya. Oke, demikianlah video tutorialnya ya, guys ya. Jangan lupa komen like-nya dan jangan lupa subscribe serta jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel Asep IT. Thank you for watching. Bye bye.